Tarif dasar listrik mengundang reaksi dari berbagai pihak, termasuk kalangan usaha kecil. Para pelaku usaha mengaku terancam gulung tikar lantaran harus membayar lebih tarif listrik. Kenaikan tarif dasar listrik saat bulan puasa dan jelang lebaran dianggap tidak tepat karena bersamaan dengan tingginya kebutuhan. Kenaikan tarif dasar listrik yang resmi diberlakukan pemerintah mulai 1 Juli 2014 mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Para pelaku usaha mengaku harus memutar otak agar usahanya tidak gulung tikar. Usaha konveksi milik Latif yang menggantungkan produksinya menggunakan listrik kini terancam mengalami kerugian. Konveksi yang membuat pakaian kerja wanita ini terbebani tagihan listrik mulai Rp600.000 hingga Rp1.000.000. Daya listrik 3.500 volt ampere yang dimiliki menyebabkan dirinya harus membayar kenaikan 5,7% dari tarif lama. Sebenarnya mahal, kalau menurut saya mahal, udah cukup mahal lah gitu. Makanya dengan dinaikkan lagi tarif listrik menurut saya ya sangat memberatkan gitu sebagai konsumen. Oke, karena yang tidak berjalan tetap aja segitu, ya, tetap segitu, jangan dinaikkan lagi. Karena itu tadi kan tetap memberatkan kami inilah sebagai usaha kecil gitu. Tentu dampaknya juga sama karyawan kami juga kan. Nasib yang sama dialami Imam Sutoro. Ia terpaksa harus menghitung ulang untung rugi bisnis fotokopi kecil-kecilan yang digelutinya sejak lama. Pasti kalau listriknya naik, kertas naik, tinta ikut naik. Pokoknya semua bahan-bahan yang berhubungan dengan fotokopi ya pasti naik semua. Yang pasti ngurangin pendapatan gitu. Kenaikan tarif dasar listrik di saat bulan Ramadan dan jelang Lebaran menyebabkan sejumlah pelanggan dan pemilik usaha protes. Tingginya kebutuhan menyebabkan warga harus mengeluarkan dana tambahan. Bukan hanya kenaikan listrik aja, pastinya biaya produksi itu pasti naik juga kalau listrik udah naik. Biasanya kenaikan harga dari laundry ini dipengaruhi apa aja sih, selain dari listrik? Mungkin ada faktor lain dari biaya produksinya juga seperti plastik, deterjen itu sangat mempengaruhi karena kan emang itu yang kita gunakan sehari-hari untuk laundry. Kenaikan yang terjadi setiap 2 bulan ini mengacu pada tarif masing-masing golongan. Pelanggan dengan daya 450 dan 900 volt ampere tidak akan mengalami kenaikan. Sementara untuk pelanggan yang memiliki daya di atasnya dikenai kenaikan per 2 bulan hingga tahun 2018 mendatang. Tim Liputan Trans 7. Ya, kenaikan tarif dasar listrik tak bisa dipungkiri membebani masyarakat. Selain menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa, masyarakat juga masih harus dihadapkan dengan kenaikan kebutuhan pokok jelang Lebaran. Kenaikan TDL pun dinilai tidak tepat waktu. Berikut laporan khas redaksi. Kebutuhan akan energi listrik sangatlah penting dan sensitif. Listrik merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil cukup besar dalam komponen pengeluaran masyarakat. Rata-rata masyarakat membayar listrik sebesar 3 hingga 10% dari total pengeluarannya. Maka sangatlah wajar bila kemudian kenaikan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 11% untuk golongan rumah tangga menengah menuai protes masyarakat. Sektor rumah tangga harus menambah pengeluaran tagihan sebesar Rp5.000 hingga Rp25.000 per bulannya. Keberatan, tapi kan itu untuk hari-hari ya, untuk hari-hari perlu banget gitu itu. Ya kalau dikurangin juga gimana gitu. Itu hari-hari juga. Meskipun 20.000 kalau bagi kayak ekonomi seperti saya itu ya terasa sekali, Pak. Sekali. Caranya Bapak gimana tuh kalau mensiasati kenaikan harga? Ya mungkin untuk saat ini paling efisiensi pemakaian listrik aja ya. Selain sektor rumah tangga, golongan industri juga merasa terbebani dengan naiknya tarif dasar listrik secara bertahap ini. Kenaikan tarif dasar listrik bagi 6 golongan akan memberikan efek domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga dasar energi selalu membuat masyarakat terbebani karena tingkat konsumsi energi penduduk Indonesia sangat besar. Berdasarkan data rasio elektrifikasi di Indonesia, saat ini PLN mengalirkan listrik di seluruh wilayah Indonesia baru sebanyak 33.251 MW. Porsi terbesar yaitu untuk Pulau Jawa, Bali sebanyak 72% atau sekitar 24.471 MW. Sementara 12% untuk Pulau Sumatera atau sekitar 5.328 MW. Sisanya terbagi untuk daerah lain di Indonesia.
Subsidi listrik pada tahun 2014 ditetapkan mencapai 94,26 triliun rupiah, sehingga program kenaikan tarif dasar listrik ini diharapkan dapat menghemat subsidi sebesar 10,96 triliun rupiah. Atau tidak ada kenaikan tarif listrik, itu pelayanan PLN harus tetap optimal, harus tetap prima kepada konsumen. Pemerintah berkali-kali menegaskan jika kenaikan tarif ini bukanlah bagian upaya PLN untuk meningkatkan pendapatan usaha, namun untuk memberi ruang bagi PLN meningkatkan infrastruktur kelistrikan, termasuk pemasangan listrik untuk pelanggan baru. Tanpa listrik, tak bisa dipungkiri, arus peradaban serta laju ekonomi atau bahkan sektor lain disinyalir akan lumpuh. Tim Liputan, Trans 7.